jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terlebih nikmatnya iman, Islam, sehat walafiat dan nikmatnya waktu, hingga pada saat ini kita dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah lalu dilanjutkan dengan taklim maghrib. Mudah-mudahan amal perbuatan kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selawat kita haturkan kepada kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, bahkan tentunya kita sebagai umat yang telah sampai akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita semua dengan izin Allah akan mendapatkan syafaatnya nanti di akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nasihat muslimin di masalah maghrib dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam al-Hikam yang berbunyi Rabbana fatahal laka babal fu'ad wa ma fatahal laka babal qabul. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala menerima ketaatan seseorang, dan kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala tidak menerima itu kaum. Artinya ketika dia beribadah, ibadah terus, tapi nggak nyampe si Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kasus, yang bercerita. Ini kita benar sih, kita kejadian benar. Ada seorang karyawan bank, dia rajin ibadah, rajin sholatnya, rajin sholat tahajudnya, rajin sholat duhanya, rajin puasa sunnahnya, Senin Kamisnya, dan rajin dan sebagainya ibadah-ibadah dikerjakan. Namun suatu ketika dia meninggal dunia. Di dalam memandikan, mengkafatkan, menyolatkan, itu nggak ada masalah, nggak ada masalah. Lalu dibuka oleh para sahabat, para rekan kerjanya, para tetangganya, para sanak keluarganya. Di bahasa kita namanya apa namanya? Kalau orang meninggal, takziah, bertakziah tuh ke si almarhum sampai mengikut dikuburkannya ke almarhum tersebut. Namun pada tempat kuburan itu ada dua tempat kebetulannya. Yang satu kuburan orang, yang satu kuburan almarhum. Dari memandikan, mengkafatkan, mensolatkan, tidak ada masalah, tidak ada kejanggalan. Diantarlah oleh para sahabat, karena keluarga dan rekan kerjanya ke dalam kuburannya, tempat akhirnya dia akan dikubur. Diantar, lalu dimasukkan ke dalam liang lahat. Nggak ada masalah kalau liang lahat juga. Diajarkan oleh kerabat. Kalau kubur itu perlu nggak di koma? Pertanyaan saya, ada nggak di kubur itu di koma? Enggak. Ya. Orang kubur diajarkan saja. Diajarkan sesaja, diuruk, sebelum diuruk dikasih makan dulu tuh, yang kita lihat ya, papan, lalu diuruk dengan tangan. Dan diuruk dengan tangan, selesai doa-doa, tausiah kecil yang disampaikan oleh para da'inya yang mengantarkannya. Karena dia orang kita, dia orang soleh. Dari kacamata kita dia termasuk orang soleh. Setelah jalan beberapa langkah, datang nih mayat yang kedua. Kata keluarga si mayat, ini kuburan keluarga saya, ini kuburan keluarga saya, ini kuburan saya. Geser pak, nggak bisa. Orang pasangnya sini, ya sini.
Ya apa dan kubur bisa. Ini pesanan dari keluarga besarnya bahwa almarhum pengen kubur di sini. Akhirnya yang keluarga pertama itu mengamal dan mengangkat tuh, digalinya lagi, ya Pak ya, digalinya lagi. Pas digali kaget, gesam, gesam Pak. Itu yang disebut dengan azab kubur namanya. Padahal dia ahli ibadah, rajin sholat sunnahnya, tidak meninggalkan sholat fardunya, rajin puasa Senin Kamisnya, rajin sholat duhanya, sholat tahajudnya, sedekahnya pun juga rajin. Kalau dikaitkan pandang kacamata orang biasa, dia termasuk orang soleh, orang dermawan. Kaget. Dan yang itu pernah kaget. Ada apa ini? Padahal orang soleh, kok disiksa? Dia bekerja pada suatu bank swasta, mempunyai kedudukan yang penting di suatu bank tersebut. Maka di dalam ahli kamu tadi yang berbunyi, Rabbama fatahallaka baba ta'at wa ma fatahallaka baba qabul. Kadang-kadang Allah membukakan pintu ketaatan bagi seseorang, dan kadang-kadang Allah tidak membukakan pintu qabul. Serajin apapun dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi masih memakan makanan yang tidak dihalalkan, masih makan makanan yang haram, contohnya riba atau makan hak orang lain, maka itulah ganjarannya. Dan ajaran beribadah tidak sampai ke sisi Allah Subhanahu wa taala, nggak nyampe, hanya sekedar ketaatan saja. Itulah yang kita ambil hikmahnya. Di dalam Al-Quran diterangkan, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu min thayyibati ma razaqnakum waskuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Makanlah dari rezeki yang halal, yang thayyib, kata Allah. Dari rezeki yang halal yang kami berikan kepadamu. Waskuru, bersyukurlah kepadaku. Jadi dapat rezeki itu bersyukur kepada Allah, ucapkan alhamdulillah, bahkan diintegrasikan dengan sedekah. Ikuti beliau ta'budun, dan hanya sembahlah aku, beribadahlah kepadaku. Yang menyembah selain daripada Allah, orang yang menyembah selain daripada Allah, itu namanya apa? Musyrik. Orang musyrik atau syirik itu tidak akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan amal perbuatannya pun hangus, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa orang musyrik atau syirik dia akan masuk neraka, walaupun dan mutlak dia akan masuk neraka. Maka itulah orang-orang yang rugi si Allah Subhanahu wa taala. Dan kisah ini adalah seorang pejabat bank yang kelihatan rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Temannya kaget, Pak, dia rajin ibadah, bahkan dia memimpin sholat wajib di kantor. Kalau di kacamata kita, ya begitu. Cuma kalau di kacamata Allah, beda. Karena Allah itu adalah tempat suci, maka harus kembali kepada Allah, harus suci. Dari apa yang dia makan itu harus suci. Maka itulah amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dengan yang singkat ini kita ambil hikmahnya, kita ambil faedahnya. Marilah kita bersama-sama untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari makanan-makanan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya riba. Riba adalah musuh yang sangat besar. Musuhnya itu mata tanggung.
Musuhnya itu Allah sama Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Dosa seringan-ringannya riba adalah berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Bayangkan, ibu kandungnya. Bahkan orang yang berada dalam neraka itu akan dimakan batu dari neraka seperti bunga. Batunya gede, masuk ke dalam mulutnya, maka dia akan masuk ke dalam mulutnya. Dia akan merasakan sakit yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan dengan yang singkat ini, dosen singkat ini bermanfaat buat kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita doakan keluarga kita supaya jadi keluarga sakinah, barokah, mawaddah, warahmah. Jadikan anak kita menjadi tuan yang saleh dan salehah, hasil bertakwa, artinya berilmu, beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anak yang besar rezekinya dimudahkan, dimudahkan segala urusannya, jauh dari bala musibah dan bencana. Dan jangan lupa juga kita doakan terjangkit dengan penyakitnya Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi yang sulit, susah dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita doakan juga uang kita dengan uang kita jadi uang yang bergantung, kita jadi bantu orang berlebur. Dan lupa juga kita doakan saudara-saudara muslim kita yang berada di Palestina, mudah-mudahan selalu dijaga dan dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi yang wafat, jadikan wafat yang sahih insya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagi jemaah Israel, mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan balasan yang setimpal. Bi barakah wa safa wa hidayah wal maghfirah. Awal akhirat ila al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi barakatil Fatihah wa bi karamatil Fatihah. Allahumma taftahna abwabal khair wa tafadhal alaina bi kulli khair wa taj'alna min ahlil khair. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum ya salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.